Ruang Kuliah menjawab pertanyaan seputar pendidikan agama Islam, Islam Ulil Albab, dan Islam Rahmatan Lil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sahabat Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali. Insyaallah kita akan mengkaji jika yang pertama tentang bagaimana madhab itu berkembang dan sampai di dunia. Nah, ini kita akan mengkaji tentang apakah kejumudan dalam berpikir ini karena madhab. Ya. Nah, mungkin sebelum kita memulai kita bertanya dulu ya. Madhab itu apa? Ya. Kemudian yang kita kaji itu apa? Dalam arti madhab kalau secara bahasa itu kan tempat berpikir atau aliran. Misal madrasah itu tempat sekolah. Nah, katakanlah madhab itu ya seperti madrasah itu. Nah, katakanlah misal Imam Syafi'i memiliki murid yang mengajarkan muridnya, kemudian muridnya mengajarkan muridnya, hingga disebutlah madhab Imam Syafi'i. Jadi madrasah madhabnya Imam Syafi'i. Nah, jika suatu madrasah atau madhab dikatakan sebagai penyebab kejumudan berpikir, maka perlu kita renungkan kembali. Benarkah suatu sekolah yang itu adalah tempat untuk berpikir kok bisa dikatakan sebagai sumber kejumudan? Nah, ini kan aneh. Nah, maka pertama kita perlu tahu ya, madhab, terutama dalam madhab fikih ya. Nah, kita perlu mengkaji terlebih dahulu apa itu fikih. Nah, kalau fikih itu didefinisikan oleh para ulama itu kan al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasibah min adillatiha at-tafsiliyah. Di ilmu terkait hukum-hukum syar'i yang bersifat amali ya. Amali ya seperti ibadah, seperti muamalah, nikah ya. Seperti jihad, politik itu amali. Jadi bukan bersifat akhlak, misal jujur amanah. Nah, ini kan akhlak ya. Atau bersifat i'tiqad, iman kepada Allah ya, iman kepada Rasul, malaikat, kitab-kitab, itu i'tiqad ya. Nah, tapi fikih adalah amali, al-muktasibah min adillatiha at-tafsiliyah, yang diambil dari dalil-dalil tafsiri. Nah, ini fikih. Begitu juga dengan ilmu usul fikih, dalam arti dalam madhab fikih itu kan harus juga memahami usul fikih, itu ilmu bi usulil ahkam ya. Jadi qawaidiyah, untuk mengetahui hukum-hukum ya, asal-asal hukum dan juga kaidah-kaidah hukum Islam itu sendiri. Katakanlah misal orang belajar usul fikih itu pasti mempelajari setidaknya 4 hal utama, yaitu adalah pertama adalah ma'rifatul ahkam. Jadi mengkaji apa itu hukum ya. Apa itu hukum, mulai dari definisi hukum dan macam-macam hukum. Katakanlah misal ada al-ahkam al-khamsah, apa itu halal, apa itu mubah, apa itu haram, makruh, dan apa itu wajib ya. Ini dikaji ya. Dengan apa itu sabab, apa itu syarat ya. Nah, ini apa itu mani, ini dikaji dalam usul fikih, itu ma'rifatul ahkam. Nah, sesudah tahu hukum adalah yang kedua adalah ma'rifatu masodir al-ahkam. Jadi mengetahui sumber-sumber hukum ya. Nah, sumber hukum itu ada Al-Quran, hadis, qiyas ya. Kemudian ijma' syar'u man qablana, ada qaul ashabi, ada uruf, istihsan, istishab,
dan lainnya. Nah, yang ketiga itu adalah ma'rifatu kaifa nastambitul ahkam. Jadi mengetahui atau mengkaji bagaimana menggali hukum. Nah, untuk menggali hukum maka diperlukan alat-alat, katakanlah yang disebut dengan ilmu alat. Kalau bahasa pesantren itu adalah ya bahasa Arab itu sendiri. Jadi mengetahui nasih, mansukh, am, khos, mutlak, muqayyad ya. Jadi ini harus diketahui ya. Jadi harus diketahui ya, sehingga apa? Dengan bahasa itu nanti yang akan menentukan suatu makna. Sehingga disinilah yang keempat itu akan dipelajari bagaimana menjadi mujtahid. Apa syarat-syaratnya? Ya pastinya tadi masalah bahasa itu urgent, apalagi bahasa Arab ya, dan ilmu-ilmu yang terkait dengan bahasa Arab. Kemudian mengetahui Al-Quran dan hadisnya, mengetahui fatwa-fatwa para ulama dan banyak lagi. Ini mujtahid. Kemudian ada mufti seperti itu. Nah, dalam arti kalau mempelajari ilmu fikih, ilmu usul fikih itu menjadikan seseorang itu bisa menganalisis, bisa berpikir ya, mengkontekskan ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis di dalam suatu masalah yang sedang dihadapi saat ini atau kontemporer. Nah, apakah itu disebut dengan kejumudan, berhenti dalam berpikir? Nah, ini kan sesuatu yang kontradiksi. Maka lihat misal ayat misal tentang zakat fitrah. Ini yang paling mudah ya. Zakat fitrah itu kalau dalam Al-Quran nggak ada ya. Artinya adalah waqimus sholata wa atu az-zakat, tunaikan zakat. Nah, tapi dalam hadis itu Rasulullah SAW mengatakan misal faradallahu 'alal muslimina min dzakarin wa unsa sa'an min tamrin aw qamhin ya. Sa'an min tamrin aw qamhin. Nah, ini Rasulullah SAW mewajibkan bagi seluruh umat Islam, baik laki-laki atau perempuan, satu sok. Jadi satu sok yaitu ya katakanlah 2,5 kilo ya. Satu sok berupa apa? Korma ataupun tepung. Nah, kalau wajib, jadi secara tekstual itu kan korma dan tepung ya. Kalau secara tekstual, maka kalau berdalil hanya secara tekstual saja, maka wajib kalau zakat fitrah itu ya dengan korma ataupun tepung. Nah, katakanlah orang Indonesia, maka kalau zakatnya dengan selain bukan dengan korma ataupun bukan dengan tepung, maka itu salah, ya kan? Harus secara tekstualis. Nah, justru orang-orang yang seperti ini, tekstualis, ini orang yang jumud, orang yang tidak belajar fikih atau tidak belajar madhab. Kenapa? Karena terlalu tekstualis, sehingga dia tidak bisa mengambil hukum. Ya. Nah, jadi, wah berarti bid'ah ini, berarti ini salah. Kenapa kamu bayar dengan beras? Padahal Rasulullah nggak pernah bayar dengan beras. Nah, disinilah pentingnya orang itu belajar ilmu fikih ya, dari madhab-madhab itu. Jadi sehingga apa? Para ulama kemudian mengajarkan istihad untuk berpikir dikontekstualkan dengan masalah yang ada di suatu negara. Maka korma, tepung itu apa? Makanan pokok dan bisa disimpan. Nah, sekarang di Indonesia makanan pokoknya apa? Beras. Bisa disimpan. Oh, berarti beras itu sama ilahnya, ya, katakanlah sebabnya itu dengan kurma. Sehingga orang Indonesia bayar zakat fitrahnya tidak perlu dengan kurma, tetapi dengan beras. Ya, ini salah satu cara berpikir orang yang belajar fikih
atau belajar fikih madhab itu. Jadi kan justru orang yang tidak belajar fikih itulah orang yang jumud ya. Tetapi orang yang belajar fikih itu justru dia akan semakin berkembang pemikirannya. Kenapa? Karena mampu mengkontekstualkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis sesuai dengan masalah yang ada di negaranya masing-masing. Nah, inilah pentingnya kita belajar fikih. Insya Allah kita akan lanjutkan di dalam pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang kuliah menjawab pertanyaan seputar pendidikan agama Islam, Islam Ulil Albab, dan Islam Rahmatan Lil Alamin. Ruang kuliah, persembahan dari Radio Dakwah Unisia. Suara kebaikan, inspirasi kehidupan.